Semua orang sudah berada di sebuah kafe terbesar di kota itu. Anggi menatap semua ogah-ogahan. Haris tersenyum lalu menyenggol bahu Anggi. "Jangan kayak gitu sama suami, pemali." Haris berbisik di telinga Anggi, tapi Om Rehan menyebelin, Kak. Masa datang-datang dia langsung mukul kakak? Terus kenapa mereka tahu kalau Anggi ada di mall tadi? Rehan menunduk sembari mengaduk minuman yang ada di gelas. Sedangkan Aldi dan Bima, mereka berdua gelabakan. Mereka merasa jika hidup mereka terancam oleh gadis kecil yang kini sedang menatap mereka penuh selidik. "Kalian ngikutin Anggi kan? Nah, ayo ngaku." Bima mengangguk, namun Aldi menggeleng. Anggi tersenyum, mengejek. "Kalian bilang kalian gak peduli Anggi pergi sama siapa. Kok malah ngikutin Anggi sih? Mana pakai baju kayak gitu juga mau cosplay?" Kedua adik iparnya menggeleng. Anggi semakin mengerucutkan bibirnya kesal. Dia menyilangkan kedua tangannya di depan dada. "Sudah, jangan marah terus, nanti cantiknya hilang." Haris mengusap kepala Anggi lembut. Perlakuan Haris ini sangat berbanding terbalik dengan perlakuan Rehan. Haris adalah orang yang sangat baik, selain ramah dia adalah orang yang sangat penyayang. Dita dan Nafisa tidak terlalu mendengarkan apa yang orang-orang itu bahas. Mereka hanya fokus menatap wajah empat pria tampan yang kini ada di antara mereka. "Minta maaf sama Kak Haris, Om." Rehan mendongak, dia menatap Anggi lekat lalu beralih menatap Haris. Bibirnya berkedut. Rehan ini bukan tipe orang yang mudah mengucapkan maaf pada orang lain. Namun kali ini sepertinya dia memang salah. "Maafkan Rehan, Kak. Rehan tidak bermaksud seperti itu." Haris mengangguk. Dia tahu kalau Rehan tidak bermaksud seperti begitu. Sebenarnya Haris justru merasa sangat senang karena Rehan bersikap seperti ini. Berarti dia benar-benar peduli pada Anggi dan tidak ingin Anggi disentuh laki-laki lain. Ketika semua mata sedang fokus menatap Haris dan Rehan, Anggi justru malah memekik terkejut melihat darah yang keluar dari hidung Dita. "Dita, hidung kamu. Maafkan kakak. Kakak harus pergi sekarang. Sebenarnya kakak sangat ingin mengantarmu pulang, tapi ini urgent. Atasan kakak butuh kakak sekarang." Anggi tidak mau melepaskan pelukannya. Matanya berkaca-kaca. Tubuh mungil itu memeluk tubuh tinggi tegap Haris erat. Haris hanya tersenyum sembari mengusap rambut Anggi penuh kasih sayang. Sebenarnya Haris bukan tidak merindukan Anggi, namun untuk beberapa minggu ke depan Haris masih akan sibuk. "Anggi, udah kita pulang saja. Lagi pula Kak Haris kan udah bilang kalau dia mau kembali mogok nengok kamu kalau dia udah dapat cuti." Aldi berusaha meyakinkan Anggi karena merasa tidak tega. "Kita pulang sekarang ya, teman-teman kamu masih nunggu itu. Bukannya kamu mau ngajak mereka ke rumah?" Rehan menarik bahu Anggi lalu merangkuh tubuh mungil itu membawanya ke dalam dekapannya. Rehan sama sekali tidak memikirkan dampak dari apa yang dia lakukan. Rehan tahu dia hanya harus menghubungi Dito dan menyuruh orang kepercayaannya itu untuk menutup mulut para wartawan atau semua media pemberitaan yang akan memberitakan apa yang Rehan lakukan sekarang. Rehan juga sanggup memblacklist akun-akun media sosial orang-orang yang mungkin akan menyebarluaskan fotonya hari ini. Anggi pasrah, dia tidak lagi memeluk Haris melainkan memeluk sang suami. Haris berjalan lebih mendekat, dia kembali mengusap kepala Anggi. Lalu tersenyum kepada Rehan. "Aku titip dia padamu, tolong jaga dia dengan baik." Rehan mengangguk mengiyakan. Bima yang sudah menunggu mereka di dalam mobil hanya memperhatikan pemandangan itu tanpa mau ikut campur. Setelah Haris pergi, Aldi masuk ke mobil Rehan di samping kemudi. Rehan membukakan pintu untuk Anggi, namun sebelum dia masuk, dia melirik ke arah dua sahabatnya yang masih mematung menyaksikan drama yang sedang terjadi. "Aku ingin menemui mereka dulu, Kak." Rehan mengangguk. Gadis itu berjalan mendekati Dita dan Nafisa. Dia mengibaskan tangannya membuat Dita dan Nafisa sejak tadi melamun kembali tersadar. "Beb," Dita berseru. Sepertinya aku tidak bisa mengajak kalian ke rumah hari ini. Minggu depan aja ya, moodku sedang gak baik nih. Nanti aku transfer uang untuk permohonan maaf aku." Nafisa mengulum senyum mendengar bujukan Anggi. Memang anak ini sekaya apa sampai membujuk orang saja pakai uang. Tapi jika iya, mungkin itu lebih cocok disebut uang ganti rugi karena kebohongan Anggi membawa pria-pria tampan, membuat Dita mengeluarkan darah dari hidungnya. "Ya sudah, kamu pergi saja, besok kita tunggu penjelasan kamu. Awas kalau enggak dijelasin secara rinci." Nafisa menarik tangan Dita dan segera pergi dari sana. "Jangan lupa transfernya."
Ya, Dita berteriak. Anggi tersenyum sembari mengangguk. Dia berbalik untuk kembali kepada suaminya. Namun kedua alisnya tertaut melihat suaminya sedang didekati wanita ular yang sangat dia benci. Anggi berjalan dengan seringai di bibirnya. Urat-urat lehernya semakin mengetat ketika melihat tangan wanita itu ingin menyentuh tangan suaminya. Anggi memekik sembari berjongkok dengan tangan yang memegangi perut. Dia merintih kesakitan membuat Rehan yang sedang sibuk mengobrol dengan Sisil langsung menoleh dan menghampiri Anggi. "Kenapa? Perutnya sakit lagi?" tanya Rehan dengan raut wajah yang khawatir. Dia menunduk melihat wajah kesakitan yang Anggi tunjukkan. "Om, perut Anggi sakit." Anggi merintih benar-benar seperti orang yang sedang kesakitan. Tanpa menunggu apapun, Rehan menelusupkan tangannya di belakang lutut Anggi, juga memeluk bahu gadis itu dan menggendongnya mendekati mobil. Sisil mengepalkan kedua tangannya di samping tubuh. Wanita itu menggeretakkan gigi karena tidak terima Rehan yang mengabaikan dia demi gadis ingusan sama sudah menjadi istri dan kekasihnya. "Tuan Kit," ucapan Sisil terhenti ketika Rehan memotong ucapannya. "Anggi sakit. Aku harus membawanya pulang." "Kamu pulang saja sendiri." Anggi tersenyum dalam pelukan suaminya. Aldi turun untuk membukakan pintu mobil. Sebelum Rehan membawanya masuk, Anggi mengacungkan jari tengahnya kepada Sisil. Dalam hati gadis itu bersorak gembira. Dia ingin melihat wajah Sisil yang sedang marah, namun dia takut berpura-pura. Kepura-puraannya akan ketahuan. "Dasar wanita penggoda, wanita sialan, jalang, berani-beraninya kau melawanku." "Rehan, bodoh, mau-maunya kamu diperalat gadis ingusan seperti dia." Anggi tidak mau turun dari pangkuan suaminya. Dia malah semakin nyaman bersandar pada dada bidang Rehan dengan jemari yang mengusap-ngusap leher Anggi. Rehan yang diperlakukan seperti itu menggeram dalam hati. Napasnya sesak, apalagi sesuatu yang ada di bawah sana pengap, juga semakin sakit. "Anggi, hentikan," ucap Rehan dengan suara yang sangat tertahan. Aldi dan Bima melihat Rehan untuk sesaat. Mereka berdua mengulum senyum melihat wajah Rehan yang sudah memerah padam. Anggi tidak memperdulikan geraman suaminya. Dia malah semakin asik berselancar. Bahkan kini jemari tangannya kian bergerak ke leher bagian depan sang suami. Tangan itu dengan tidak sopannya menyentuh dan mengelus-ngelus jakun Rehan yang terlihat sangat menggemaskan. Semakin Rehan menarik turunkan jakunnya, Anggi semakin dibuat gemas dan ingin melahap jakun itu saat ini juga. Anggi sedikit mengangkat tubuhnya lalu mengecup jakun Rehan lembut. Bola mata Rehan seperti ingin melompat. Tubuhnya gemetar, tubuh bagian intinya semakin nyeri seolah memaksa dia untuk melakukan pelepasan saat itu juga. Brak, Rehan menahan pergelangan tangan Anggi dan memojokkan gadis itu di jok mobil. Tubuh kakarnya mengukung tubuh mungil Anggi membuat gadis itu tidak bisa bergerak melawan. Bima yang menengok Salipa melihat adegan yang sangat luar biasa itu. Sedangkan Aldi dia mengepalkan kedua tangannya berusaha untuk tidak cemburu. Aldi tahu mereka sudah resmi menjadi sepasang suami istri, tapi bisakah untuk tidak bermesraan di depan matanya? Aldi bukan patung, dia juga bukan pohon pisang yang memiliki jantung tapi tidak memiliki hati. Aldi manusia normal yang bisa broken heart, juga bisa marah melihat gadis yang dia cintai malah bermesraan dengan orang lain. Meskipun itu bukan orang lain namun suaminya sendiri, namun tetap saja Aldi merasakan sakit hati. Rehan menatap bola mata Anggi, lekat. Gadis itu mengerejapkan matanya lucu. Rehan yang tadi ingin menerkam gadis itu mendadak luluh melihat wajah polos yang ada tunjukkan oleh istrinya. Sudah 1 bulan lebih Rehan tidak menyentuh bibir Anggi. Alasannya adalah karena gadis itu terus menolak dengan dalih dia tidak akan mau dicium oleh Rehan, kecuali dia yang mencium Rehan duluan. Rehan berdeham, dia berusaha meredam api di dalam dirinya. Meskipun sangat sulit, Rehan tidak putus asa. Dia melepaskan pergelangan tangan Anggi lalu kembali duduk dengan nyaman. "Sepertinya kau tidak sakit, Boncel. Kenapa kau harus berbohong?" tanya Rehan sembari merapikan pakaiannya yang dia kenakan. Anggi tersenyum, dia duduk lalu menyilangkan kedua kakinya. "Anggi sengaja melakukannya, Om." Rehan melotot menatap Anggi. Dia ingin menyela namun Anggi meletakkan telapak tangannya di depan bibir Rehan. "Dengar Om, Anggi tidak akan kalah dari pelakor itu. Anggi akan membuat dia pergi dari kehidupan Om. Kak Bima, Aldi, ibu dan ayah juga ada di pihak Anggi. Kalian tidak akan pernah bisa melawan kami."
Rehan semakin tercengang mendengar perkataan istrinya. Maksudnya ibu tahu kalau aku punya pacar, tanya Rehan. Anggi mengangguk mantap, tentu saja. Tadinya ibu sangat marah karena takut Anggi terluka. Tapi Anggi udah bilang sama ibu kalau Anggi akan melawan pelakor itu. Dengan usaha Anggi sendiri. Kalau di drama Korea, istri sah selalu kalah dari pelakor. Tapi Anggi nggak mau seperti itu. Anggi maunya Anggi yang menang. Bima dan Aldi mengangguk setuju. Anggi semakin tersenyum puas. Sementara Rehan dia memijit pelipisnya merasa pusing menghadapi keluarganya yang lebih membela Anggi daripada dirinya. Sepertinya aku ini hanya anak pungut, ucap Rehan dengan suara yang lesu.